Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hadi Sultan. Saya perwakilan dari kelompok 7 Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2001030339 dari program studi Teknik Industri. Saya bersama kelompok kelompok 7 yang beranggotakan Ananda Nusya Fitri, Dila Ramdhani, dan juga Fatul Alamsyah akan mempresentasikan tentang membaca dan membaca kritis. So, tonton terus videonya sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nusya Fitri. Saya di sini akan membahas tentang membaca dan membaca kritis pada bagian 1. Yang pertama yaitu definisi membaca secara umum, yaitu kegiatan meresepsi, menganalisa, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Yang kedua yaitu definisi membaca intensif secara singkat, yaitu studi sesama, telaah teliti, dan penanganan terperinci yang dilakukan pembaca terhadap suatu bacaan yang pendek, kira-kira sampai 2-4 halaman. Yang ketiga yaitu definisi membaca kritis secara umum, yaitu sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan saja. Bagian kedua, saya akan membahas tentang membaca kritis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Burns. Membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Yang kedua yaitu menurut Mortimer Adler dalam bukunya yang berjudul How to Read a Book. Membaca kritis merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Kebanyakan mahasiswa telah mengalami praktek dalam membaca intensif, walaupun mungkin mereka tidak sadar dan mengetahuinya pada saat itu. Yang ketiga yaitu menurut Albert, membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan saja. Yang keempat yaitu menurut C.F. Harris, Smith, Albert dalam tarigan, membaca kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat dalam sebuah bacaan. Untuk itu diperlukan kemampuan berpikir dalam bersikap kritis. Dalam membaca kritis, pembaca mengelola bahan bacaan secara kritis. Terima kasih. Tujuan membaca kritis: yang pertama, memahami tujuan penulis atau pengarang. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca, pemahaman dengan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, memahami organisasi tulisan atau bacaan. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Manfaat membaca kritis: yang pertama, kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri, dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman membaca Anda. Yang kedua, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Dan yang terakhir, pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang patut sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Kita minum dulu ya. Oke, lanjut. Yang akan kita bahas selanjutnya dalam video presentasi kali ini adalah tentang aspek-aspek dalam membaca kritis. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan memahami atau menginterpretasi makna tersirat. Yang ketiga, kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep. Yang keempat, kemampuan menganalisis suatu bacaan. Dan yang terakhir, yang paling penting ialah kemampuan menilai isi bacaan yang kita baca. Terima kasih.
Itu saja yang akan saya sampaikan di video presentasi kita kali ini. Selanjutnya akan dikupas tuntas atau dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fathul Alamsyah. Di penghujung materi ini saya akan menyampaikan seputar metode dalam membaca kritis. Ada yang dinamakan dengan metode SQ3R. SQ 3R. S untuk survei, menyurvei buku yang ingin kita baca. Q untuk question atau mengajukan pertanyaan. L yang pertama ialah read, membaca secara menyeluruh buku yang kita baca. Kemudian L yang kedua ialah recite atau recall, menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Dan yang terakhir ialah review atau mengulang kembali atau menelaah kembali isi buku yang telah kita baca. Terima kasih. Syarat pokok dalam membaca kritis. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua penilaian dan sikap, dan yang ketiga ada penerapan metode ilmiah. Ciri pembaca kritis. Kegiatan membaca dilakukan secara terus-menerus atau tanpa henti sampai ia selesai membaca buku. Yang kedua, ia mampu menerapkan hasil bacaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, muncul perubahan sikap atau perilaku serta tingkah laku setelah dia membaca. Yang keempat, hasil membaca akan berlaku dan ia ingat sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan bacaannya. Yang keenam, mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang sesuai kebutuhan dan minatnya. Yang ketujuh, mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan hasil bacaan sebagai pegangannya. Yang kedelapan, tampak kemajuan dari cara berpikir serta cara pandangnya terhadap suatu masalah. Terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. 10. Mampu membuat analisis sederhana terhadap suatu masalah. 11. Prestasi dan profesionalitas meningkat. Yang ke-12 ada semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam suatu persoalan. 13. Mampu membuat terobosan baru dalam memecahkan masalah. Yang ke-14, semakin kuat dorongan untuk membaca dan mencari bahan bacaan baru. Yang terakhir, yang ke-15, ada enak diajak berbicara karena dia memiliki wawasan yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilham Ramdhani. Saya Teknik Industri 02. Saya akan menjelaskan tentang teknik membaca kritis. Teknik membaca kritis terbagi menjadi 4, yaitu mengerti isi bacaan, menguji sumber penulis, interaksi antara penulis dan pembaca, terbuka terhadap gagasan penulis. Adapun hambatan dalam membaca kritis yaitu yang pertama, sulit berkonsentrasi, khawatir tidak memahami bacaan, dan rendahnya motivasi. Adapun jenis catatan dalam membaca kritis. Yang pertama, catatan berupa koleksi fakta, detail penting dan informasi. Yang kedua, catatan berupa kalimat, paragraf, dan kata kunci. Yang ketiga, catatan berupa ringkasan. Adapun ragam membaca kritis. Yang A, membaca cepat atau sekilas untuk membaca topik. Yang B, membaca cepat untuk informasi khusus. C, membaca teliti untuk informasi rinci. D, membaca kritis tulisan atau artikel ilmiah. E, menggali tesis atau pernyataan masalah. F, meringkas butir-butir penting setiap artikel. G, memahami konsep-konsep penting atau pandangan ahli, hasil penelitian dan teori. Yang H, menentukan bagian yang akan dikutip. I, menentukan implikasi dan bagian atau sumber yang dikutip. Dan yang terakhir, J, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.